Di saat itu di dalam hatinya dia berkata, ganti foto Facebook supaya dia ini makin percaya. Kalau udah percaya kan gampang nantinya buat memeras dia. Kalau sudah percaya begitu, ntar kalau aku pinjam dan minta duit pasti dia akan ngasih. Karena tahu kalau aku ini pasti bisa mengganti. Pada saat itu Kom Satun benar-benar percaya dengan apa yang dikatakan oleh Denny tanpa curiga sama sekali. Denny memang menggunakan foto wajah aslinya, tetapi dengan sebuah sentuhan editing yang membuatnya terlihat seperti memiliki badan seseorang taruna pelayaran, di saat itulah dia merasa semua kebohongannya ini sangat-sangat matang. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian yang mengerikan, kisah nyata yang ada di muka bumi ini. Cerita kali ini datang dari Bandung, Jawa Barat. Terjadi sekitar tahun 2019 silam. Di mana ada seorang wanita parubaya yang sudah memiliki seorang suami namun masih saja genit kepada Brondong alias pria-pria muda yang dia temui di Facebook. Para pria Brondong tersebut juga ternyata sengaja mencari wanita yang ada di Facebook dengan tujuan yang tidak baik. Dan di dalam kisah ini, pria yang akan terlibat justru berpura-pura menjadi seorang pekerja pelayaran. Pertemuan antara wanita dan pria di dalam kisah ini akan menjadi malapetaka bagi si wanita, yang mana pada akhirnya si wanita tersebut dieksekusi oleh pria yang dia temui dari Facebook karena pria ini tidak mau untuk menikahinya. Bagaimana kisah selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Identitas wanita korban di Banyumas mulai terungkap. Korban atas nama Kom Satun Wahidah yang merupakan warga Cileunyi, Kabupaten Bandung. Korban dilaporkan hilang oleh keluarga sejak Minggu 7 Juli lalu. Tak hanya harus menerima kenyataan pernikahannya dihianati, Soib juga harus merelakan istrinya. Sebelum kita mulai ke kisahnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan cerita ini ke teman-teman kalian. Jadi ceritanya begini. Di sebuah daerah yaitu Cileunyi, Bandung, Jawa Barat, ada seorang wanita parubaya bernama Kom Satun Wahidah. Usianya sudah menginjak 51 tahun. Dia menjalani kehidupan sehari-hari di sebuah komplek yang cukup nyaman bersama suaminya yang bernama Soib. Di sana mereka juga tinggal bersama anak-anaknya. Dan sebagai seorang ibu yang bekerja sebagai ASN di Kemenak Bandung, Kom Satun ini memiliki rutinitas yang cukup padat mulai dari hari Senin sampai Jumat. Dia layaknya wanita karir lainnya yang bekerja dari pagi hingga malam hari. Namun walaupun begitu, dia tetap bertanggung jawab melaksanakan kegiatan di rumah sebagai seorang istri. Dan pada akhir pekan yaitu Sabtu dan Minggu, dia selalu menyempatkan diri untuk berbaur dengan para tetangganya. Dia memiliki sifat baik dan mudah bergaul, dan hal ini membuat dia dikenal sebagai sosok yang ramah di lingkungan tempat dia tinggal. Lalu di sela-sela kesibukannya, Kom Satun ini tetap menyempatkan waktu untuk berbagi cerita kepada para tetangganya dan juga warga yang ada di sana, sehingga dia cukup disenangi. Menurut para tetangganya, Kom Satun ini memiliki kepribadian yang cukup terbuka dan juga hangat. Dia senang bercerita apapun kepada para tetangganya. Begitu juga di dalam hubungan rumah tangga, Kom Satun menunjukkan keharmonisan dengan suaminya, Soib. Meskipun tidak dijelaskan pekerjaan Soib ini sebenarnya apa, namun dari penghasilannya bisa dikatakan cukup untuk menafkahi keluarga mereka. Setiap bulannya Kom Satun juga mendapatkan nafkah dari sang suami. Antara Kom Satun dan suaminya Soib itu jarang sekali terlibat cekcok, terutama terkait masalah keuangan. Ya mungkin karena mereka ini sudah menjalin hubungan selama 20 tahun dan sudah belajar akan kesalahan-kesalahan di masa lalu. Lalu singkat cerita, pada suatu hari, seperti biasa, kegiatan sehari-hari keluarga mereka adalah bekerja. Kom Satun berangkat ke kantor. Sesampainya di kantor, dia melihat rekan kerjanya sedang tertawa-tawa sambil melihat ponsel. Kom Satun yang di saat itu penasaran, kemudian bertanya kepada temannya itu, kamu lagi apa? Lihat apa sih?
kok dari tadi kayaknya senyum-senyum sendiri, asik banget. Temannya ini pun menjawab, ini aku baru aja dapat teman baru dari Facebook. Kom Satun di saat itu semakin penasaran. Dia bilang, Facebook? Memangnya kamu tahu cara main Facebook? Lalu temannya ini merasa aneh. Masa nggak tahu sih cara mainin Facebook? Ya tahulah, ini kan aku main. Gampang kok cara mainnya. Kalau kamu mau coba, download aja. Nanti aku ajarin caranya. Memang belakangan sedang marak penggunaan sosial media dan Facebook menjadi salah satu platform yang masih digemari banyak orang, terutama orang-orang tua. Nah, di saat itu banyak ibu-ibu yang seumuran Kom Satun yang sudah bermain Facebook. Maka tidak heran banyak ibu-ibu yang centil, ganjen, mencoba untuk mencari laki-laki muda di Facebook. Lalu Kom Satun yang sudah tertarik akhirnya meminta temannya untuk diinstalkan Facebook dan diajarkan. Setelah menginstal Facebook, Kom Satun pun sudah mulai paham dan dia mulai menambahkan beberapa teman di Facebook. Sejak hari itu, Kom Satun mulai memasuki dunia Facebook dan dia disibukkan untuk berselancar di sana. Di dalam pencariannya di platform ini, dia kemudian menjalin pertemanan dengan seorang laki-laki yang bernama Denny Prianto. Denny ini sudah berumur 37 tahun dan dia merupakan warga asli Banjarnegara, Jawa Tengah yang merantau ke Bandung dalam upaya mencari nafkah. Denny ini dikenal oleh keluarganya sebagai anak yang baik dan jauh dari pergaulan yang aneh-aneh. Dia tidak merokok dan juga tidak mengenal yang namanya minum minuman keras. Namun meskipun begitu, di luar sana, orang tua Denny tidak tahu bagaimana kelakuan anaknya itu. Yang sebenarnya, Denny ini justru sangat-sangatlah bejat. Dia merupakan residivis yang baru saja 2 bulan keluar dari penjara setelah melakukan aksi penculikan terhadap seorang mahasiswa. Namun ketika dia di penjara ini, keluarganya tidak mengetahui hal tersebut. Jadi bisa dikatakan sebenarnya yang tidak diketahui oleh kedua orang tuanya adalah Denny ini orang yang sangat problematik. Tidak ada sumber yang menjelaskan secara rinci mengenai pekerjaan Denny di Bandung. Tapi yang pasti dia di sana dengan tujuan mencari penghidupan untuk anak dan istrinya. Namun sobat, meskipun sudah menikah dan memiliki anak, dia terlihat masih terlibat dalam hubungan dengan wanita lain secara tidak serius. Alias dia masih cari selir-selir untuk dia permainkan. Dia menggunakan Facebook sebagai alat untuk berkenalan. Denny ini sering sekali memanfaatkan platform itu untuk mengajak wanita-wanita yang mau dekat dengannya. Lalu nantinya akan dia porotin dan dia mintai uang. Denny ini selalu berganti-ganti mencari wanita untuk dia jadikan mangsa. Pada suatu hari, ternyata secara kebetulan Denny bertemu dengan Kom Satun di Facebook. Pertemuan mereka di dunia maya ini membuka babak baru dalam kehidupan Kom Satun dan Denny pun menemukan target mangsa selanjutnya. Saat itu entah siapa yang duluan menambahkan pertemanan, tetapi yang jelas keduanya setelah berteman langsung terlibat obrolan yang sangat intens. Pada saat itu Kom Satun yang baru tahu sosmed, ketika ditanya tentang pekerjaannya apa, langsung saja menjawab dengan sejujur-jujurnya, yang mana hal ini sebenarnya akan mengundang tindakan kejahatan. Lalu Denny yang mengetahui latar belakang pekerjaan Kom Satun kemudian merasa mendapatkan mangsa yang tepat untuk dia porotin. Dia mulai mengincar Kom Satun dan mendekati Kom Satun. Pada saat Kom Satun bertanya pekerjaan Denny, di saat itu Denny tidak mau kalah. Dia bilang dia bekerja di pelayaran. Saking niatnya, Denny ini membohongi Kom Satun. Dia sampai mengganti foto profil Facebooknya. Di saat itu di dalam hatinya dia berkata, ganti foto Facebook supaya dia ini makin percaya. Kalau udah percaya kan gampang nantinya buat memeras dia. Kalau sudah percaya begitu, ntar kalau aku pinjam dan minta duit pasti dia akan ngasih. Karena tahu kalau aku ini pasti bisa mengganti. Pada saat itu Kom Satun benar-benar percaya dengan apa yang dikatakan oleh Denny tanpa curiga sama sekali. Denny memang menggunakan foto wajah aslinya, tetapi dengan sebuah sentuhan editing yang membuatnya terlihat seperti memiliki badan seseorang taruna pelayaran. Di saat itulah dia merasa
semua kebohongannya ini sangat-sangat matang. Wajah Denny di dalam foto memang tampak putih. Mungkin ini menjadi daya tarik tersendiri dari fotonya tersebut. Di saat itu, Komsatun langsung terpincut dengan bentuk visual dari Denny di dalam Facebook tersebut. Ketika beraksi, Denny ini menyampaikan bahwa dia masih seorang bujangan. Namun, Komsatun yang awalnya tidak memiliki niat apa-apa, lantas percaya-percaya saja. Saat itu Komsatun yang baru saja mendapatkan teman baru merasa sangat senang. Dia yang baru saja belajar bagaimana berselancar di Facebook, lalu tiba-tiba mendapatkan seorang teman berondong, merasa ini adalah sesuatu yang benar-benar membuat dia bahagia. Setiap harinya Komsatun selalu fokus bermain handphone. Dia terus membalas setiap pesan yang dikirimkan oleh Denny. Dari pesan-pesan yang dikirimkan oleh Denny, lama-lama Komsatun malah menjadi baper dan mulai menaruh perasaan kepada Denny. Denny yang mengetahui Komsatun ini mulai baper, merasa kalau dia sudah berhasil membuat Komsatun terjebak di dalam rencananya. Denny yang merasa sangat senang di saat itu, sudah bisa mulai melakukan aksi selanjutnya, yaitu mengajak Komsatun untuk bertemu dan nantinya akan memeras uang Komsatun. Singkat cerita, setelah beberapa waktu mereka saling mengirim pesan. Kemudian keduanya memutuskan untuk bertemu di sebuah tempat yang tidak jauh dari kediaman Komsatun. Saat bertemu, Denny ini memperlakukan Komsatun dengan sangat baik sekali. Dia memberikan perhatian dan merayu Komsatun. Di saat itu Komsatun yang sedari awal memang senang dengan Denny, mulai merasakan jatuh cinta atau dengan bahasa lain mulai masuk ke dalam fase puber kedua. Dia merasa sangat nyaman dengan berondong tersebut. Setelah pertemuan itu, mereka berdua kemudian menjadi sangat dekat, yang mana akhirnya keduanya pun menjalin hubungan gelap. Mereka mulai berpacaran diam-diam dan di saat itu Komsatun sangat pandai menutupi perselingkuhannya itu sampai-sampai suaminya sama sekali tidak menaruh curiga. Agar hubungan mereka lebih intens, lantas Denny memilih untuk mengontrak kamar di belakang lapangan futsal BSD, Jalan Ranca Mekar. Sejak Denny ini pindah ke Bandung, keduanya kerap intens bertemu. Semenjak menyewa rumah tersebut, sudah 4 kali Komsatun menemui Denny di kontrakan itu dan selama 4 kali itu juga mereka melakukan hubungan badan. Keduanya hanya singgah di sana dan setelah melakukan hubungan badan biasanya mereka kembali pulang ke rumah masing-masing. Setelah membuat Komsatun benar-benar jatuh ke jebakannya, Denny mulai perlahan-lahan memanfaatkan Komsatun dengan cara meminjam uang. Dengan iming-iming akan diganti saat gajian dan bahkan akan dilebihkan. Saat itu karena namanya sudah cinta, Komsatun juga merasa punya uang untuk dipinjamkan kepada kekasih gelapnya ini. Maka tanpa pikir panjang, dia pun meminjamkan uang tersebut dengan syarat Denny harus mengembalikannya sesuai dengan tenggat waktu perjanjian yang sudah mereka sepakati. Namun sobat, setelah beberapa waktu, ternyata Denny ini tidak kunjung mengganti uang tersebut. Bahkan selama beberapa lama meminjam dan ditagih oleh Komsatun, bukannya membayar, Denny ini malah kebingungan. Dia selalu berkata, nanti ya kalau aku sudah ada uangnya, nanti ya kalau aku udah gajian, sabar ya, dan segala macam. Lagi-lagi, Komsatun yang sudah jatuh cinta kepada Denny, itu dengan sabar menanti Denny sampai bisa membayar uang yang dipinjamkan tersebut. Tapi di luar itu, semakin hari, rasa cinta Komsatun terhadap Denny semakin besar. Dan tiba-tiba, karena sudah terlalu sering melakukan hubungan badan, Komsatun terfikir untuk ingin mengajak Denny melanjutkan hubungannya ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Saat itu Komsatun yang sedang kasmaran ini sama sekali tidak peduli dengan suaminya. Yang penting dia bisa menikah dengan Denny, laki-laki pujaan hatinya, dan urusan suaminya gampang. Nanti dia bisa minta cerai saja. Lalu tibalah suatu hari Komsatun bertemu dengan Denny dan tiba-tiba Komsatun membuka pembicaraan. Dia berkata,
kita kan sudah lama hubungannya. Aku sangat menyukai kamu dan kamu juga sayang kan sama aku. Tunggu apa lagi? Aku ingin menikah dengan kamu. Nikahi aku, ucap Komsatun. Saat itu Denny benar-benar kaget dengan permintaan Komsatun. Dia juga panik karena tidak mungkin dia menerima ajakan nikah itu, ya karena dia sudah memiliki anak dan istri. Lalu Denny mencoba untuk berkilah dengan mengatakan, apaan sih? Kok tiba-tiba mau nikah? Lagian ya, kamu ini kan sudah punya anak dan suami. Masih saja mau menikahi aku? Kita jalani hubungan seperti ini aja. Jangan neko-neko, jangan banyak mau ya. Sudah jalani begini aja, lebih enak. Saat itu Komsatun yang ngebet ingin dinikahi langsung berkata, "Lah, aku gak mau lah. Aku mau mendapatkan kejelasan soal hubungan kita. Aku akan menceraikan suamiku dan kemudian akan menikah dengan kamu. Lagian kamu ini juga kan tidak punya istri. Melakukan hubungan sejauh ini dengan aku tujuannya apa lagi ayo? Kalau bukan menikah. Ayolah kita nikah aja," ucap Komsatun. Mendengar apa yang dikatakan oleh Komsatun, Denny ini merasa tertekan. Seketika emosinya jadi memuncak. Dia merasa geram karena dia tidak mau menikah dengan Komsatun. Tapi Komsatun tidak mau mengerti dan tidak mau menerima kalau Denny tidak mau menikah dengan dia. Karena mulai tidak jelas dengan status mereka. Kemudian Komsatun pun mulai cerewet, bawel, mempermasalahkan soal uang yang dipinjam oleh Denny. Denny di saat itu merasa kesal karena menganggap Komsatun ini mencari-cari sesuatu agar bisa menyalahkan Denny dan agar bisa membuat Denny ini tunduk kepada dia. Ya satu-satunya cara adalah dengan mengungkit hutang piutang tersebut. Lalu Denny yang mulai tidak terima dengan perlakuan Komsatun langsung merencanakan sesuatu yang mana dia terfikir untuk menghilangkan nyawa Komsatun. Saat itu dia mencoba menenangkan diri dengan mengatakan, "Ya udah, nanti ya aku ganti. Nanti Senin aku akan ganti. Tapi aku harus ambil gajiku ke Jakarta dulu. Kabarnya gajiku harus diambil di sana dan sambil liburan juga nanti kamu ikut aja. Kita jalan-jalan dulu ke puncak biar kamu gak merengek mulu," ucap Denny mencoba untuk menenangkan suasana. Saat itu Komsatun yang dari tadi bawel mendesak Denny seketika diam. Dia merasa senang dan tersenyum karena akan diajak jalan-jalan oleh Denny. Padahal di balik itu semua dia tidak tahu kalau hal ini merupakan bagian dari rencana jahat yang akan dilakukan oleh Denny. Singkat cerita, tibalah pada hari Minggu tanggal 7 Juli tahun 2019. Saat itu sekitar pukul 9 pagi, Komsatun sudah meminta izin kepada suaminya untuk keluar rumah. Dia bilang, "Sayang, aku pergi dulu ya. Mau ke bengkel nih. Tapi pasti agak lama sih, soalnya aku juga ada urusan lain. Kalau ada apa-apa nanti kabarin aku ya," ucap Komsatun. Suaminya yang sama sekali tidak merasa curiga, langsung menjawab, "Oh ya udah, kamu hati-hati ya bawa mobilnya. Kalau ada masalah cepat hubungi aku. Jangan buat aku khawatir ya," ucap sang suami yang bernama Soib. Setelah meminta izin kepada sang suami, Komsatun langsung bergegas pergi dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios untuk menjemput Denny di kontrakannya, tempat biasa mereka bertemu. Sesampainya Komsatun di sana, tiba-tiba saja Denny ini bilang, nanti dulu ya, kita main di kontrakan dulu aja yuk. Nanti habis itu baru kita pergi," ucap Denny. Kemudian Komsatun menjawab, "Oh ya sudah kalau begitu." Dan setelah itu Komsatun pun masuk ke dalam kontrakan. Tanpa berlama-lama, Denny yang sedari tadi sudah bersiap-siap mulai melakukan aksinya. Yang mana dia di saat itu mencoba memancing Komsatun untuk melakukan hubungan badan. Mereka pun melakukan hubungan badan dan setelah itu mereka pun beristirahat. Tidak lama kemudian, sebelum keduanya memakai kembali pakaian mereka, tiba-tiba Denny meminta Komsatun untuk membalikan badannya membelakangi Denny. Denny berkata, kamu nengok dong ke arah sana, coba balik badan." Lalu Komsatun yang tidak merasa aneh langsung kemudian membalikkan badannya. Setelah menuruti permintaan Denny, kemudian Denny mengambil sebuah palu yang sudah dia persiapkan dari sebelumnya. Tanpa ragu,
Denny ini langsung menghantamkan palu itu tepat di bagian kepala Kom Satun. Dia menghantamkan palu itu berkali-kali hingga Kom Satun tidak sadarkan diri. Saat itu Kom Satun sempat berteriak kesakitan. Namun karena pukulan itu dilontarkan tanpa henti, membuat Kom Satun tersungkur tidak sadarkan diri. Setelah merasa berhasil mengeksekusi Kom Satun, kemudian Denny mulai merasa kebingungan. Dia mulai panik, harus dikemanakan jenazah Kom Satun ini. Denny mulai berpikir untuk menghilangkan jasad Kom Satun. Dan entah dari mana dia mendapatkan ide untuk memisah-misahkan bagian demi bagian dari jasad Kom Satun. Di saat itu Denny membawa jasad Kom Satun ini ke dalam kamar mandi. Di sana Denny melihat Kom Satun masih sedikit bergerak. Karena merasa panik, Denny kembali mengambil palu tadi lalu memukul kembali Kom Satun sebanyak berkali-kali. Sampai pada akhirnya cairan merah menggenangi lantai kamar mandi. Denny langsung membersihkan palu tersebut dari cairan merah. Lalu jasad Kom Satun dia biarkan terkapar di kamar mandi, meregang nyawa sendiri. Denny kemudian keluar untuk membeli wadah. Di saat itu dia terpikir untuk membeli semacam wadah plastik sebanyak 3 unit. Lalu dia juga membeli sebilah golok. Semua uang untuk membeli perlengkapan itu dia ambil dari dompet Kom Satun. Usai membeli peralatan itu semua, Denny kembali masuk ke dalam kamar lalu memastikan kalau Kom Satun tidak lagi bernyawa. Setelah memastikan semua itu, dia mulai memisahkan bagian demi bagian dari tubuh Kom Satun. Setelah berhasil memisahkan bagian demi bagian tadi, kemudian potongan-potongan itu dimasukkan ke dalam kontainer plastik yang sudah dia persiapkan. Setelah semua dirasa siap, dia merapikan seisi ruangan dan mulai membawa potongan tersebut ke dalam mobil milik Kom Satun. Tidak hanya membawa potongan itu saja, sejumlah barang bukti seperti golok, pisau, palu yang dia gunakan untuk mengeksekusi juga dia masukkan ke dalam mobil untuk dihilangkan bersamaan dengan jasad tersebut. Pada saat itu, Denny ini terfikir untuk membuang jasad Kom Satun ke daerah yang jauh dari Bandung. Dia berniat ingin membawa jasad itu ke daerah asalnya, yaitu Jawa Tengah. Denny mulai berangkat tanggal 7 Juli tahun 2019 dan perjalanannya memakan waktu 1 harian sampai di tanggal 8 Juli. Dia sengaja pergi jauh dari TKP agar membuat pencarian tersebut jauh lebih sulit. Saat di dalam perjalanan, beberapa bukti Denny hilangkan kecuali palu yang mana dia justru membawa palu tersebut ke Banyumas dan disembunyikan di rumah orang tuanya di Kecamatan Susukan, Banjarnegara. Entah apa alasan Denny menyimpan palu tersebut, entah dia percaya dengan hal goib, entah ada alasan lain. Lalu setelah menyimpan palu tersebut, barulah potongan-potongan tadi dia buang di 3 lokasi agar jasad tersebut tidak gampang teridentifikasi. Lokasi pertama yang dia pilih untuk pembuangan jasad yaitu di Desa Watu-Watu, Kecamatan Tambaka, Kabupaten Banyumas. Lalu yang kedua di Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen. Di Sempor ini ada 2 TKP, satu di gorong-gorong dan satunya lagi agak jauh di bawah pohon bambu. Tidak sembarangan dibuang. Semua potongan tadi sebelum dibuang dibakar terlebih dahulu, baru kemudian dikumpulkan lagi dan barulah dibuang. Yang mana hal ini sengaja dia lakukan untuk mempersulit identifikasi identitas dari jasad tersebut jika sewaktu-waktu aksinya ini ketahuan. Setelah semua aksinya selesai, Denny kemudian merasa lega dan pergi. Dia berpikir semuanya sudah selesai dan tidak tanggung-tanggung. Dia mencoba untuk mengambil harta benda berharga yang dimiliki oleh Kom Satun. Denny di saat itu mengendarai mobil Kom Satun menuju Purwokerto. Niatnya dia ingin menjual mobil milik Kom Satun ke sebuah showroom mobil. Mobil Kom Satun di saat itu ditukar tambah dengan mobil lain. Dan dari tukar tambah itu, Denny menerima uang kembalian sebesar 100 juta rupiah. Di sisi lain, suami dari Kom Satun merasa khawatir karena di saat itu Kom Satun tidak kunjung memberikan kabar dan tidak kunjung pulang.
Suaminya Soib sempat mengira mungkin istrinya ini pulang telat karena mau ke pasar terlebih dahulu. Sebab sehari sebelumnya Komsatun sempat membahas soal seragam putri mereka yang sebentar lagi akan masuk SMA. Namun setelah menunggu sampai pukul 17.44 waktu Indonesia bagian Barat, tidak ada kabar yang datang dari Komsatun. Dan HP-nya malah tidak bisa dihubungi. Menjelang malam, Komsatun juga belum ada kabar. Bahkan suaminya sempat menanyakan kepada anak mereka apakah ibunya sempat memberikan kabar. Selama hilang kontak tersebut, suami dan anaknya terus-menerus menghubungi Komsatun. Anaknya di saat itu sempat bilang, "Ibu tadinya bilangnya mau ke bengkel, tapi habis itu nggak bilang apa-apa lagi. WhatsApp-nya juga terakhir ya aktifnya pukul 1 siang, terus udah nggak aktif lagi, Pak," ucap anaknya. Dan tidak hanya menelpon, anaknya ini juga sempat mengajak sang ayah untuk memeriksa Komsatun ke beberapa tempat yang mungkin Komsatun ada di sana. Sempat bertanya kepada temannya, sempat ke pasar, dan juga beberapa orang yang dikenal lainnya, namun hasilnya nihil. Hingga dini hari, Komsatun masih belum memberikan kabar sama sekali kepada pihak keluarga. Karena merasa takut akan terjadi apa-apa, akhirnya suami Komsatun mencoba untuk mendatangi tempat kerja sang istri. Soib sempat menanyakan kepada penjaga kantor, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Komsatun. Lalu karena usahanya tidak membuahkan hasil, akhirnya Soib pun kembali ke rumah. Keesokan harinya, tepat di pagi hari, Soib kembali ke tempat kerja istrinya mencoba untuk mencari sang istri lagi. Karena anggapan Soib, kemungkinan Komsatun ini ikut rombongan haji bersama teman kerjanya. Lalu dia tiba di kantor istrinya tersebut pukul 6 pagi. Di saat itu tidak ada orang di sana. Hingga beberapa saat kemudian tiba-tiba ada satpam kantor yang biasa berjaga. Lalu satpam ini bertanya kepada Soib, "Mau cari siapa, Pak?" Soib pun mengatakan, "Ada istri saya nggak ya?" "Oh, Bu Atun." "Nggak ada, dia nggak ikut kan, karena kan sudah bukan di bagian haji," ucap satpam. Lalu Soib mengatakan, "Ya udah coba dibuka dulu, saya mau ngecek." Satpam yang merasa ini agak aneh lalu membiarkan Soib untuk melakukan pengecekan. Namun selesai dicek, ternyata Komsatun beneran tidak ada di sana. Dan Komsatun tidak ikut dengan rombongan tersebut. Disitulah Soib mulai merasa curiga. Lalu akhirnya Soib pun menyerah, dia tidak menemukan istrinya tersebut. Dan kemudian timbullah rasa curiga. Soib di saat itu mengingat istrinya ini pergi dari rumah menggunakan mobil. Lalu dia mencoba untuk pulang ke rumah dan langsung mencari BPKB mobil. Karena dia curiga apa jangan-jangan istrinya ini mencoba untuk menjual mobil tersebut. Dan pada saat dicek ternyata benar, BPKB mobil tidak ada di dalam lemari. Dari sinilah Soib mulai mencurigai istrinya sedang melakukan sesuatu yang tidak beres alias mencoba untuk menjual mobil tersebut. Namun di sisi lain, Soib terus berikhtiar mencoba untuk mencari Komsatun. Soib juga sempat berkomunikasi dengan pihak Depak Kanwil Kota Bandung dan melaporkan kehilangan istrinya ini ke Polsek Cileunyi. Semenjak istrinya hilang, dari mulai hari Senin hingga hari Rabu, dia tidak kunjung mendapatkan titik terang. Lalu singkat cerita, tiba-tiba di suatu hari, ada seorang warga yang sedang berjalan di sekitar hutan milik Perhutani Banyumas. Tiba-tiba orang tersebut dikagetkan dengan penemuan beberapa potongan anggota tubuh yang sudah hangus terbakar. Di saat itu dia sangat syok dan beberapa kali mencoba untuk memastikan apakah yang dia lihat itu benar-benar potongan tubuh atau bukan. Setelah memastikan dan yakin kalau itu adalah potongan tubuh manusia, kemudian dia langsung berlari ke keramaian warga dan berusaha untuk berteriak minta tolong dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Pada saat itu pihak kepolisian yang menerima laporan tentang penemuan potongan tubuh tersebut langsung menindaklanjuti kasus tersebut. Tidak butuh waktu lama, pihak kepolisian tiba di lokasi dan langsung mengidentifikasi potongan tubuh tersebut teridentifikasi sebagai seorang perempuan dengan identitas bernama Komsatun. Setelah mengetahui identitas korban, pihak kepolisian kemudian menghubungi pihak keluarga yang sebelumnya memang sudah melaporkan kehilangan Komsatun. Saat itu,
tim penyidik Polres Banyumas mendatangi kediaman Soib untuk memastikan bahwa korban tersebut benar-benar adalah istrinya. Soib yang mendapatkan informasi dari Polres Banyumas merasa sangat kaget. Dia bilang memang istrinya sudah menghilang sejak beberapa hari lalu. Namun dia belum yakin kalau potongan jasad yang ditemukan itu adalah sang istri. Lalu Soib pun diminta untuk langsung melihat potongan tubuh yang ditemukan tersebut untuk memastikan benarkah itu istrinya atau bukan. Setelah Soib datang dan memeriksa, ternyata dia sangat yakin itu memang sang istri. Komsatun mendengar pengakuan dari Soib, pihak kepolisian langsung menurunkan anggota untuk melakukan pencarian dan pengejaran terhadap pelaku. Di saat itu Soib masih tidak menyangka istrinya harus berakhir dengan sekeji itu. Namun semuanya sudah terjadi dan Soib sempat mempertanyakan kemana harta benda milik sang istri, terutama mobil yang dia kendarai. Singkat cerita, pihak kepolisian berusaha untuk mencari jejak pelaku dan berdasarkan penjelajahan akun sosial media milik Komsatun, ditemukanlah beberapa bukti yang sangat kuat. Polisi mengantongi satu nama pelaku, yaitu Denny. Setelah mengantongi nama pelaku, pihak kepolisian mencari keberadaan Denny. Dan tanpa berlama-lama, pihak kepolisian kemudian berhasil meringkus Denny yang ternyata tengah bersembunyi di daerah Banyumas selepas menjual mobil milik Komsatun. Denny pun ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di saat diinterogasi, Denny pada awalnya mengelak dan memberikan kesaksian palsu hingga membuat proses hukum berjalan lumayan lama. Namun setelah beberapa bulan kasus ini ditindaklanjuti, akhirnya pihak kepolisian mendapatkan banyak fakta baru, yang mana hal ini membuat Denny tidak bisa mengelak lagi dan mau tidak mau harus jujur dengan semuanya. Lalu kemudian beberapa waktu setelah kejadian dan dijalankanlah beberapa kali persidangan untuk Denny. Akhirnya pada tanggal 2 Januari tahun 2020 pada sidang putusan akhir, Denny hanya bisa tertunduk lesu dan menangis ketika hakim ketua membacakan surat putusan saat sidang di Pengadilan Negeri Banyumas, Jawa Tengah, yang mana Denny sebagai pelaku eksekusi terhadap Komsatun dijatuhi hukuman mati. Sementara itu, jenazah Komsatun akhirnya dipulangkan ke keluarga dan dimakamkan di Pemakaman Umum Gembong, Wetan, Danurejo, Kecamatan Kedu, Temanggung, Minggu tanggal 14 Juli 2019. Komsatun dimakamkan dalam kondisi yang benar-benar mengenaskan. Bagian demi bagian dari tubuhnya berusaha untuk dikumpulkan dan disatukan agar utuh. Lalu barulah dimakamkan. Sang suami Soib sudah memaafkan semua kesalahan dan dosa dari sang istri. Soib juga menyampaikan alasan mengapa jasad istrinya ini dimakamkan di daerah Kedu karena sebelumnya Komsatun telah berpesan kepada dia. Komsatun pernah berpesan kepada Soib kalau dia ingin dimakamkan di Kedu, Temanggung jika suatu hari ajalnya tiba. Itu dia sobat, cerita tentang Komsatun yang berakhir sangat tragis di tangan pacar online-nya yang bernama Denny. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?